di dalam majelis Manaqib Sultan Aulia pada tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadikan pengamal thariqah Qadir Naqsyabandi yang istiqomah. Mudah-mudahan menjadi pencinta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di bulan Maulid yang dimuliakan ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran berkali-kali menyanjung kedatangan Rasulullah SAW. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah didatangkan kepada kalian seorang rasul dari jenis manusia, dari jenis kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Allah lebihkan, Allah unggulkan beliau itu di dalam perhatiannya menghadapi penderitaan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah itu sangat menginginkan kedamaian, rahmat orang-orang yang beriman. Baik tawallau baqul hasbi Allah. Apabila kalian mengingkari, Allah akan mencukupkan semua kemujizatan yang Rasulullah SAW berikan. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita semua bertawakal atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul itu sebagai uswah hasanah bagi kalian. Semua dikatakan dimulai dari laqad. Laqad ja'akum rasulun, laqad kana lakum fi rasulillah. Lam ditaukid qad ditahqiq. Sungguh itu adalah suatu kenyataan yang betul-betul Allah menegaskan, penegasan. Di bulan Maulid Rabiul Awal 1444 Hijriah ini, semarak Maulid Rasulullah SAW didengarkan di mana-mana dengan marhaban, dengan ucapan-ucapan kebahagiaan, karena kedatangan Rasulullah SAW itu harus disambut dengan kebahagiaan. Kenapa kita harus menyambut dengan kebahagiaan? Karena datangnya Rasulullah sebagai pembawa berita gembira kepada kita semua. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira kepada kalian dan memberikan peringatan kepada kita semua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu, sungguh telah berikan kami kenikmatan-kenikmatan kepada kalian dengan datangnya Rasulullah SAW. Bahwa kedatangan Rasulullah SAW itu adalah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keunggulan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni datangnya Rasulullah SAW itu. Wa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian maka hendaklah kalian merasa bahagia. Maka bulan Maulid itu adalah bulan kebahagiaan, bulan kebanggaan kaum muslimin di dalam meneladani Rasulullah SAW. Ada 14 argumentasi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Madani Al-Husain Al-Hasan. Beliau mengatakan haul ihtifal bi dzikri Maulid Nabi SAW, bahwa peringatan memperingati Rasul, kedatangan Rasulullah SAW setiap tahun itu adalah sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang beriman. Argumentasinya argumentasi bukan hanya isyarat, ya. Isyarat dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Jadi Rasulullah SAW itu sangat mengerti tentang penderitaan umat. Ke depan sampai akhir zaman kayak apa umatnya. Dan Rasulullah sangat menghendaki adanya kedamaian, ketentraman di kalangan umat. Maka dua keagungan Rasulullah SAW itu, makanya kenapa kita membaca sholawat? Karena sholawat itu adalah untuk menyambungkan rohani kita dengan Rasulullah SAW. Makanya di dalam Thariqah itu ada dua amaliyah antara zikir dan sholawat. Dua ini, ibarat dua sayap. Orang yang terlalu banyak zikirnya itu bisa fana. Tetapi untuk menutup kefanaannya dengan zikir sholawat. Makanya Rasulullah SAW tidak ada la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Jadi dua kalimat ini, kalimat tauhid dan kalimat Rasulullah SAW, kerasulan Rasulullah SAW. Nah kenapa ketika zikir begitu asik, illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ditutup sayyidina Muhammad untuk menurunkan kembali ketenangan, ketentraman. Kalau fana, ruh kita naik ke atas, bisa jadi kita akan di alam kesadaran, di alam terbang jalla jalullah, kesedot oleh ruh ilahiyah bahwa kita ini dalam kondisi yang bisa saja tidak terkontrol. Maka dengan membaca sholawat itu, makanya kenapa dalam khotam itu banyak sholawat. Setelah zikir, sholawat lagi, sholawat terus. Inilah yang disebut rahasia Thariqah itu, zikir dan sholawat. Zikir dan sholawat ini adalah keseimbangan. Simbolnya zikir itu adalah langit, sholawat adalah bumi. Rasulullah SAW sebagai teladan. Rasulullah itu hatinya terus ke atas, tetapi beliau nampak di bumi. Kita juga sama orang Thariqah, hati kita ada di atas terus, Rasulullah. Tetapi kita ingat di bumi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan tujuan nasibmu ada di dunia ini. Jadi sholawat pada Rasulullah SAW adalah simbol rohani kita, keteladanan Rasulullah. Sifat Rasulullah SAW yang dima'ruf, yang harus wajib kita ada 4. Sifat sidik, amanah, tabligh, sidik kejujuran, amanah, tanggung jawab. Kemudian tabligh, menyampaikan, punya peran, punya fungsi, punya manfaat kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita lahir sampai meninggal tidak pernah dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Nauzubillah. Harus ada manfaat kita. Yang keempat adalah fatonah, kecerdasan. Cerdas menghadapi masalah-masalah yang kita miliki. Ketika Allah menurunkan masalah, kita bisa menyelesaikannya. Itu adalah naiknya maqam derajat. Makanya di dalam dunia Thariqah itu maqamat wal ahwal, maqam dan ahwal, keadaan, kondisi-kondisi. Kondisi-kondisi itu adalah menggambarkan tentang situasi rohani kita. Kemudian kita bisa menyelesaikannya, naik lagi, itu adalah maqamat, tahapan. Selesai dari sini, situasinya kayak apa? Naik lagi tingkat. Terus, tetapi kita bukan tujuannya ke sana. Cuma di dalam gambaran para ulama-ulama sufi bahwa setiap salik itu akan mengalami sebenarnya maqamat wal ahwal atau ahwal wal maqamat, keadaan-keadaan jiwanya dan posisi-posisi jiwanya. Ya, kita tidak perlu mendalami itulah, pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati nurani kita sebenarnya sepertinya kita ini mengamalkan Thariqah sepertinya diam. Padahal itu naik detik per detik gitu. Seiring dengan usia kita. Tetapi kalau zikirnya terus istiqomah. Kalau zikirnya tidak istiqomah, ya kita tidak naik-naik. Maka senaik-naik, usia kita naik. Dalam arti berkurang. Naiknya itu kita menuju pada titik usia kita. Nah kita kalau zikirnya tidak berjalan, membaca sholawatnya tidak berjalan, maka stagnan pada posisi rohani manusia pada diam. Tetapi kalau jalan zikirnya dan sholawatnya, itu naik terus. Sepertinya kita ngamalkan Thariqah kiwai,
Tetapi umur makin berkurang. Setiap napas yang kita hirup ini motongin detik per detik. Maka ketika usia naik itu ya harus diiringi dengan rohani. Nah inilah toriko. Maka seolah-olah bertoriko kita ini kia-kia wae, saya cicing wae. Sebenarnya hakikatnya bergerak. Ketika istiqomahnya zikir dan sholawat itu terus berjalan. Nah ini hadirin rahimakumullah, bahwa maulid Rasulullah SAW itu adalah menjadikan simbol pada kelahiran kita secara rohani, simbol kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada marhaba? Marhaba itu adalah simbol kebahagiaan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini marhaba yang paling awal diucapkan oleh para sahabat dan diamini oleh Rasulullah adalah tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kitab yang baru dibacakan itu adalah belakangan abad ke-16 oleh Ahmad Al-Barzanji. Kalau abad ke-1 Hijriah, awal Hijriah itu tala'al badru alaina min saniyatil wada, itu sama tafrah, kebahagiaan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, telah datang kepada kami bulan purnama yang agung. Min saniyatil wada, dari arah yang jauh, dari Mekah. Wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur, syukur berbahagia kedatangan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu disambut dengan tala'al badr yang sangat bahagia. Rasulullah sampai, wahai Abu Bakar, umatku di Madinah begitu menyambutku. Lihat Abu Bakar, gunung-gunung pun tersenyum kepada Rasulullah. Bisa melihat gunung Uhud itu bertersenyum. Meskipun Abu Bakar mungkin wallah setelah ditunjukkan Rasulullah mungkin bisa balik melihatnya. Mukjizat, inkisyaf, dibukakan semua alam. Gunung Uhud saja bisa tersenyum di mata Rasulullah karena Rasulullah hakikatnya sudah melihat rohnya ada gunung itu. Alam semesta itu ada rohnya. Nah, itulah bahagia, saking bahagianya. Wahai Abu Bakar, umatku menyambutku. Begitu pula gunung-gunung itu. Ini isyarat, ibarat ibrah pembelajaran bahwa Rasulullah itu bahagia ketika disebutkan dengan bahagia, ketika umatnya bahagia. Azizun alaihi ma'anitun, itu adalah Rasulullah itu sangat mengerti penderitaan-penderitaannya. Makanya diberikan umur. Makanya kalau susah hidup, bacalah sholawat. Galau, resah atau apa, selain zikir itu sholawat. Makanya ada sholat tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalil bil uqad. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah ibarat orang yang bisa membukakan tali ikatan belenggu. Kalau kesindat dalam kehidupan itu kadang-kadang jerat, orang itu kejerat hutang, kejerat masalah, tanhalu bil uqad. Rasulullah bisa mengurai. Rasulullah itulah yang mengurai ketika umatnya terjerat oleh masalah-masalah. Dengan wasilah doanya Rasulullah SAW, umatnya akan didoakan. Tanhalu bil uqad wa tahriru qurab, juga bisa membuka apa yang tertutup, yang terbelenggu. Jadi baca sholawat itu adalah di dalam dunia thariqah, setelah zikir itu sholawat. Makanya di dalam tawasul pengasabah ada sholawat nare tafrijiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalu wa tahriru qurab wa tuqda bil hawaid. Dengan wasilah kepada Rasulullah SAW semua tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, harapan-harapan umat yang bisa dikabulkan. Jadi ini adalah bulan sholawat, membaca, berjanji kebahagiaan. Jadi ihtifal bukan hanya setahun sekali sebenarnya. Sebenarnya bagi kaum thariqah, Maulid Nabi itu ya terus menerus. Tidak mungkin ada kalimat la ilaha illallah tanpa memperingati kehadiran Rasulullah SAW. Makanya
Maulid secara hakikinya adalah bagaimana kita mengingat Rasulullah SAW. Ketika membaca salawat dalam khataman, itu juga ingat pada Rasulullah SAW. Ketika zikir di awal, membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli. Nah, itulah di bulan Maulid ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan kebahagiaan. Makanya kenapa Mauludan itu bahagia? Ya, bulan yang bahagia. Makanya ada makanan, minuman, dan sebagainya. Di mana-mana kebahagiaan. Ada gerebek mulut, itu adalah bahagia. Jadi Rasul senang sekali dengan umatnya berbahagia menyambut kedatangannya. Sama ketika Rasulullah disambut oleh masyarakat Madinah, masyarakat Ansor. Bahagia Rasul, ya Rasul, ya wahai Abu Bakar. Ini yang merekam ini Sayyidina Abu Bakar di dalam Sirah Nabawi. Ini diungkapkan dalam Sirah Nabawi, bisa dibaca dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham ataupun Mudarribin. Ini adalah fakta bahwa Rasul bahagia ketika disambut dengan marhamat. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما